Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah. Alhamdulillah wa syukrulillah, masya Allahu kana wa malam yashalam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha alladzi tasya'aluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Hadirin hamba-hamba Allah yang sama-sama mengharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah karena pada saat ini kita semuanya
diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri undangan Allah, yaitu melaksanakan sholat berjamaah Jum'ah. Harapan kita, doa kita, mudah-mudahan langkah para ikhwan dan kita semuanya dari tempat masing-masing sampai ke tempat yang mulia ini, yang berkah ini, yang suci ini, Allah tulis, Allah catat sebagai amal soleh yang akan membawa kebahagiaan yang hakiki, bukan saja di dunia tetapi kebahagiaan di yaumil akhir nanti. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hanya dengan bekal itulah takwa kepada Allah, maka sesungguhnya kita akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendukung terus setiap saat kita takwa kepada Allah, marilah kita sama-sama mengevaluasi, mengintrospeksi diri, muhasabah diri sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu beberapa detik lagi, beberapa menit lagi, beberapa saat lagi kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan diminta pertanggungjawabannya tentang hidup dan kehidupan yang kita lakukan ini. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah semoga sholawat dan keberkahan senantiasa Allah limpahkan juga kepada Nabi suri tauladan kita, yaitu Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah atas keluarganya dan para sahabat, para pengikutnya termasuk kita, sampai cucu-cucu kita, sampai saudara-saudara kita menjelang akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin. Hadirin hamba-hamba Allah yang sama-sama mengharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah, dan sahabat-sahabat besar lainnya, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadakan musyawarah. Musyawarah yang dihadiri oleh para ulama, para alim, para cendekia pada saat itu, para sahabat-sahabat. Terjadi perselisihan pendapat. Ada salah satu sahabat yang mengusulkan pada saat itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Nampaknya dalam usulan itu tidak disepakati, tidak disetujui, bahkan diprotes oleh Bilal bin Rabah. Para ikhwan, apa yang terjadi? Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari pada saat itu marah besar kepada Bilal bin Rabah dengan mengatakan, "Wahai Bilal, tahukah engkau tentang diri kalian? Engkau adalah seorang budak hitam yang rambutnya kismis, yang rambutnya galing seperti kismis. Dan engkau tidak layak untuk menentang apa yang sedang saya ajukan ini." Cerita pendeknya bahwa Bilal bin Rabah dipermalukan dengan kata-kata dalam musyawarah dalam majelis itu. Namun Bilal bin Rabah tetap menghormati kepada sahabat yang lain dan diam 1000 bahasa, tidak mengatakan apapun. Namun setelah musyawarah para ikhwan sekalian, maka Bilal bin Rabah bergegas menuju kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan apa yang terjadi pada saat tadi musyawarah, yaitu Bilal menyampaikan, "Ya Rasulullah, tadi Abu Dzar Al-Ghifari dalam musyawarahnya menyampaikan ini dan begitu. Kemudian kami tidak menyetujuinya. Saya menolaknya dan beliau menjawabnya dengan kata-kata mencaci maki saya, mengatakan bahwa ini saya dari budak dan saya dari kulit hitam, dari bangsa kulit hitam yang rambutnya galing seperti kismis." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu persis bagaimana agar situasi tidak menjadi polemik yang berkepanjangan, maka Abu Dzar Al-Ghifari segera dipanggil dan diklarifikasi. Disaksikan oleh para sahabat pada saat itu, para ikhwan sekalian, maka diakuilah oleh sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyatakan dari Abu Dzar Al-Ghifari ini mengiyakan apa yang dia katakan, Rasulullah mengatakan, "Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, sesungguhnya kata-kata itu adalah kata-kata ketika kamu belum masuk dalam Islam.
masih dalam jahiliyah, sudah tidak layak lagi ucapan itu dikatakan setelah kamu masuk dalam Islam, maka sesungguhnya kamu harus minta maaf kepada Bilal bin Rabah. Maka para ikhwan, apa yang terjadi pada saat itu, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari menangis menjadi-jadi, menangis sejadi-jadinya, dan kemudian minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohonkanlah ampun aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah memintakan ampun kepada Allah, dan Rasulullah sampaikan bahwa kalian harus islah, maka Allah akan mengampuninya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dilakukan sikap Abu Dzar Al-Ghifari, maka dia segera mendekat kepada Bilal bin Rabah, bukan saja minta maaf, tetapi pipi Abu Dzar Al-Ghifari segera ditempelkan ke tanah dan kepalanya ditundukkan ke tanah, dan memanggil kepada Bilal bin Rabah untuk segera menginjak-injak kepalanya, karena dirinya merasa hina dan merasa bodoh, merasa salah sekali. Inilah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja pemandangan yang dikagumi oleh sahabat-sahabat yang lainnya, kesempatan itu tidak dipakai oleh Bilal bin Rabah untuk menginjak-injaknya, tetapi wahai saudaraku, bangkitlah, dan tidak layak aku berbuat seperti itu. Maka kemudian memaafkan dan saling berpeluk-pelukan, saling memaafkan, dan ars goncang karena dua hamba Allah telah saling memaafkan, dan kemudian Allah pun menurunkan beritanya bahwa dua hamba Allah ini telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi sebuah suri tauladan bagi kita para ikhwan sekalian, bahwa 1400 tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat telah meninggalkan kita. Hari ini menjadi krisis sangat memprihatinkan. Krisis apa itu? Krisis persaudaraan, krisis ukhuwah. Semestinya siapakah yang harus menjadi contoh bagi kita? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tentu saja para ikhwan sekalian, Rasul adalah suri tauladan bagi kita semuanya, dan Rasul adalah sebagai hakim yang menghakimi, yang mengadili seadil-adilnya. Contoh yang konkret dilakukan pada saat itu adalah Bilal bin Rabah dan Abu Dzar Al-Ghifari. Saling memaafkan dan mohon ampun kepada Allah, maka diampuni oleh Allah, dan udah menjadi zero, menjadi nol, tidak ada yang saling menyalahkan. Oleh karena itu para ikhwan sekalian, dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, hari ini kita saksikan bersama-sama di mass media elektronik, bagaimana satu sama lain saling menggunjing, satu sama lain saling menyudutkan, bahkan satu sama lain saling menyeret kepada penegak hukum, yang notabene kita ini adalah bersaudara. Lihat, dan mari kita sama-sama membaca Al-Quran surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukmin itu adalah bersaudara. Fa aslihu, dan damaikanlah di antara kalian baik bersaudara itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu sekalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini betul-betul diaplikasikan, diwujudkan oleh para sahabat, yang harusnya menjadi contoh bagi kita sekalian, para ikhwan sekalian. Dan kita bisa melakukan hal itu. Karena apa? Karena ini adalah merupakan fitrah, karena ini adalah merupakan suri tauladan yang memang Allah turunkan pada saat itu untuk diikuti oleh kita semuanya. Oleh karena itu para ikhwan sekalian, jika kita mengalami hal semacam itu, jika kita mengalami polemik dengan saudaranya, maka kalau kita sesama muslim, haram hukumnya saling caci mencaci, saling membunuh, apalagi saling menyudutkan, apalagi saling merasa puas saudaranya. Mari kita sama-sama berupaya, berlomba-lomba menciptakan suasana ini, suasana yang menjadi ramah, suasana menjadi damai di mana kita berada. Itulah sebabnya banyak yang mengatakan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Satu sama lain ada kedamaian. Bagaimana tidak kedamaian? Tidak kenal saja, begitu kenal aja udah langsung menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ajaran Islam. Para ikhwan sekalian, kita hidup di Indonesia adalah mayoritas muslim penduduknya beragama Islam. Jadi kita itu mayoritas.
harus menjadi contoh bagi seluruh dunia-dunia dimanapun. Menjadi contoh bagi Afghanistan, menjadi contoh bagi dunia Arab, menjadi contoh di Palestina, menjadi contoh bagi Myanmar, menjadi contoh bagi negara-negara manapun, bahwa hidup dan kehidupan di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka disitulah siapa yang masuk ke dalam negeri kita akan menjadi aman. Ini saya berbicara, ini tidak ada kepentingan apapun dengan partai politik, tidak ada kepentingan apapun dengan pemerintah, tetapi saya menyampaikan risalah ini adalah inilah risalah Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harus mendamaikan sesama Muslim. Jika kita akan mendamaikan secara benar menurut Allah dan Rasulnya, maka insya Allah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya Allah Allah tidak akan turunkan azab di mana-mana. Karena apa? Karena itu sudah menjadi janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tentram, damai, kasih sayang, saling tolong menolong, ta'awanu 'alal birri, ini adalah merupakan contoh konkret, contoh yang real yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Oleh karena itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita sejenak merenung, mari kita sudah mengevaluasi, mengintrospeksi. Jangan sampai kita ini menjadi cacian bagi negara-negara lain yang non-muslim. Jangan sampai kita dilihat sama orang-orang di sekitar kita yang non-muslim. Mereka akan senang sekali kita diadu dombakan, bertengkar satu sama yang lain. Sudah saatnya kita saat ini untuk menegakkan kedamaian, kasih sayang, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih sayang itu tadi digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minuna lil mu'minin kal jasadil wahid, seperti satu tubuh yang apabila jarinya tertusuk duri, maka seluruh badannya merasakan panas dan penderitaannya. Jadi semuanya berupaya menderita dalam refleks spontan dalam tubuhnya. Tidak justru satu sama lain itu saling memuaskan, tapi saling menolong. Bagaimana agar duri yang nancap dalam jarinya itu segera keluar, dan bagaimana segera agar darah tidak segera ngocor, tapi segera tertutupi. Inilah contoh-contoh dan gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah menggambarkan seperti bangunan, kalbunyan yasutu ba'du ba'dun. Seperti satu bangunan, ada paku, ada bata, ada pasir, ada batu, dipersatukan menjadi kokoh seperti yang kita tempati ini. Mereka saling mengait, mereka saling memperkokoh, saling menguatkan, sehingga bisa melindungi orang-orang yang ada di dalamnya. Tidak kepanasan ketika panas, tidak kehujanan ketika musim hujan. Inilah harapan Islam ke depan. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang yang mempunyai kontribusi dalam menciptakan suasana damai, sehingga Allah cinta kepada kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Allahumma sholli ala Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Para ikhwan, hamba-hamba Allah yang sama-sama mengharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika Allah menurunkan Islam, kemudian kita juga diturunkan ke muka bumi ini, antara Islam dengan kita adalah seperti fitrah. Fitrah itu saya gambarkan seperti ikan dalam air. Coba kita lihat ikan berenang dalam akuarium. Dia bisa bersenang-senang dan keluarganya. Dia bisa damai, bisa tentram, bisa senang. Karena apa? Fitrahnya ikan ada dalam air. Sebesar apapun ikan, sehebat apapun ikan, kalau keluar dari air, dari fitrahnya, dia akan menggelepar-gelepar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi, kedudukan, jabatan bukan segala-galanya.
Apabila kita kembali kepada Islam, maka itulah yang akan menjadi ketentraman bagi hati kita, bagi jiwa kita. Di mana letak ketentraman itu? Ketentraman dan kasih sayang itu ketika kita zikir kepada Allah, ketika kita bangun malam mohon kepada Allah, ketika kita mohon ampunan kepada Allah, ketika kita bertasbih kepada Allah, itulah kita akan mendapatkan ketentraman. Dan inilah fitrah, tidak bisa ditukar dengan fitrah apapun. La tabdila li khalqillah, dzalika dinul qayyim, walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Mudah-mudahan kita selalu dikawal oleh Allah, dibimbing oleh Allah, kembali kepada fitrahnya yaitu dinullah, agama Allah yaitu Islam. Mari kita memohon kepada Allah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu limatakum, ya ayyuhalladzina amanu, berselawatlah wahai orang-orang yang beriman atas nabi, sesungguhnya Allah dan malaikat pun berselawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikul Qudus ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami duduk bersimpu di tempat mulia yang mulia ini ya Allah, di tempatmu yang suci ini ya Allah. Kami memohon ya Allah atas kekurangan kami ya Allah, atas kebodohan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah. Jangan kau gelincirkan hati kami sesudah kau beri petunjuk kepada kami ya Allah. Ya Allah, dosa-dosa kami terlalu besar ya Allah. Ampuni dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang, yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami ketika kecil kami ya Allah. Ya Allah, jangan kau cabut kenikmatan yang kau berikan kepada kami ya Allah. Rabbana ya Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.